Shalom, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai riwayat hidup singkat dari salah satu tokoh sejarah gereja, yaitu Basil dari Kaisarea atau juga yang dijuluki Santo Basilius Agung. Ia adalah seorang teolog, bapak gereja sekaligus doktor gereja pada abad keempat. Basil dilahirkan pada tahun 329 di Kaisarea Kapadokia dalam sebuah keluarga yang kaya dan saleh. Nenek, ibu, dan salah seorang saudara perempuannya dihormati sebagai orang kudus oleh gereja. Benih-benih kesalehan Basil ditanamkan oleh neneknya yang bernama Makrina dan ibunya sendiri Emilia. Basil adalah anak sulung yang kesehatannya selalu lemah, sehingga menjadi anak kesayangan dalam keluarga. Di samping itu, ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan. Semua saudaranya giat dalam pekerjaan kegerejaan. Basil menerima pendidikan elementernya dari ayahnya sendiri karena ayahnya adalah seorang guru retorika. Kemudian ia pergi belajar ke Konstantinopel pada Libanius, seorang guru retorika yang sangat terkemuka pada masa itu. Dari Konstantinopel, ia pergi ke Athena dan dia berada di sana selama 4 tahun untuk memperdalam retorika, matematika, dan filsafat bersama-sama dengan sahabatnya. Sesudah menyelesaikan studinya di Athena, ia kembali ke negerinya di Kapadokia dan mengajar retorika di sana. Rupanya saat mengajar retorika, ia merasa dirinya sebagai orang yang hebat dan ia menjadi sombong. Saudara perempuannya menyadarkannya pada kesemuanya sia-sia dan berhasil membuat Basil bertobat dan ia dibaptiskan. Basil tidak dibaptiskan sejak kecil karena merupakan kebiasaan di sana untuk tidak membaptiskan anak. Setelah dibaptiskan, Basil meninggalkan pekerjaannya sebagai guru retorika dan ia mengadakan perjalanan ke Mesir, Syria, dan Palestina untuk belajar kehidupan bertapa. Ia sangat tertarik dengan cara kehidupan para bertapa di negeri-negeri yang dikunjunginya itu. Setelah itu, Basil kembali ke negerinya. Sesudah sampai di negerinya, ia membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Ia kemudian mengundurkan diri ke tempat yang sunyi di Pontus, dekat dengan rumah semandi ibu dan saudara wanitanya. Di tempat itu, ia berkhotbah dan dalam khotbah-khotbahnya dia selalu menegaskan prinsip-prinsip sosial, yaitu di mana semua orang diciptakan Allah dan dicintai Allah. Oleh sebab itu, semua orang pada dasarnya sama dan mempunyai martabat manusiawi yang sama. Di tempat itu, ia dapat melayani Allah dengan lebih baik tanpa diganggu oleh keramaian dunia. Basil juga melukiskan bagaimana setiap hari dilewatinya, yaitu pada waktu matahari terbit, ia berdoa dan memuji Tuhan dengan nyanyian dan pujian. Setelah itu ia bekerja di bawah panas teriknya matahari. Di luar kehendaknya, Basil diangkat menjadi presbiter di Kaisarea pada tahun 364 dan pada tahun 370 ia ditabiskan menjadi uskup di sana. Basil juga sekaligus menjadi uskup metropolitan di Kapadokia dan di bawahnya terdapat 50 orang uskup-uskup desa. Di sini Basil berusaha sekuat tenaga melawan kaum Arianisme karena Kaisar Valens memberi keleluasan untuk hidup di wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Dalam usahanya melawan kaum Arianisme, Basil berhasil mengadakan hubungan-hubungan yang baik dengan gereja Barat. Kaum Arianisme hendak menjadikan Kapadokia sebagai wilayah mereka. Karena itu mereka sempat mengancam Basil untuk ditangkap dan dibunuh. Namun Basil tidak takut kepada ancaman-ancaman tersebut karena ia percaya bahwa sekalipun ia mati, itu lebih baik karena itu mempercepat agar dia dapat bertemu dengan Allah. Di lain pihak, Basil akhirnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan Kaisar Valens karena waktu anak Kaisar jatuh sakit, Basil mendoakannya dan anak itu berhasil sembuh. Demikian juga seorang prefek yang sakit keras yang didoakannya beroleh kesembuhan. Dalam semasa hidupnya, Basil dikenal sebagai orang yang perhatian kepada orang miskin
dan ia juga mendirikan sebuah rumah sakit yang besar dekat Kaisarea yang terutama untuk merawat orang-orang kusta. Orang-orang kusta itu diperlakukan sebagai saudaranya sendiri dan ia tidak takut mencium mereka. Basil dikenal sebagai seorang orator yang cakap, gembala jemaat, dan pemerintah gereja. Dalam sejarah kebiarawanan, ia mendapat nama yang harum. Bagi gereja timur, Basil penting karena ia meninggalkan suatu liturgi yang masih dipergunakan oleh Chrysostomus. Basil yang agung akhirnya meninggal pada tahun 379 sebelum ia sendiri menikmati kemenangan perjuangannya untuk mempertahankan ajaran-ajaran ortodoks dalam melawan kaum Arianisme. Ia meninggal dengan kata-katanya yang terakhir yaitu, "Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, aku menyerahkan rohku. Engkaulah menebusku ya Tuhan, Allah kebenaranku." Baik, sekian penjelasan saya mengenai salah satu tokoh sejarah gereja. Terima kasih. Shalom.